Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga di rumah. Kembali bertemu dengan saya, Pak Anis Asroni, dalam pembelajaran tema keempat untuk semester 1 ini. Baik, kalian coba perhatikan gambar atau foto yang ada pada tayangan ini. Silakan lihat. Nah, kalian tahu bukan siapa dia? Nah, betul, ini adalah foto dari salah satu tokoh dalam film Upin Ipin, yaitu Jarjit. Nah, apa yang menarik dari Jarjit selain bentuk rambutnya? Ternyata dia ahli dalam membuat pantun. Sekarang silakan lihat bagaimana Jarjit berpantun dengan teman-temannya. Bukan cikgu. Macam nih. 2, 3, gura-gura. Sudah baca, tapi lupa. Oke, ternyata asik juga ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pantun seperti yang sudah dilakukan oleh Jarjit. Perhatikanlah pantun yang akan Pak Anis bacakan ini. Banyak rumput juga ilalang, ambil cangkul, ayo rapikan. Aku riang tiada kepalang, dapat hadiah yang kudambakan. Nah, pantun ini terdiri dari 1 bait. Ingat, 1 bait. 1 bait terdiri dari 4 baris. Perhatikanlah. Sekarang kita lihat dalam baris itu ada 8 sampai 12 suku kata. Contohnya, baris pertama. Banyak rumput juga ilalang. Banyak rumput juga ilalang. Nah, ini terdiri dari 9 suku kata. Ambil cangkul, ayo rapikan. 9 suku kata lagi. Aku riang tiada kepalang, 10 suku kata. Dapat hadiah yang kudambakan, 10 suku kata. Kemudian perhatikan ada persamaan bunyi antara baris pertama dengan baris ketiga. Akhir baris pertama berbunyi ilalang, akhir baris ketiga berbunyi kepalang. Sama-sama berakhir dengan bunyi lang. Kemudian baris kedua sama bunyinya dengan akhir baris keempat. Rapikan sama dengan kudambakan, yaitu sama-sama berakhir dengan bunyi kan. Kemudian yang terakhir, perhatikan baris pertama dan kedua ini disebut sebagai sampiran. Banyak rumput juga ilalang, ambil cangkul, ayo rapikan. Ini adalah sampiran. Apa gunanya sampiran? Sampiran gunanya adalah untuk dipadukan dengan isi sebenarnya dari pantun. Isi sebenarnya dari pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Perhatikan, aku riang tiada kepalang, dapat hadiah yang kudambakan. Nah, ini adalah salah satu karya sastra yang disebut pantun. Kemudian pantun ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pembagiannya berdasarkan usia yang membuat pantun atau
pantun itu ditujukan kepada usia seberapa? Yang pertama adalah pantun kanak-kanak. Contohnya tadi yang sudah Pak Anies sampaikan, banyak rumput juga ilalang, ambil cangkul ayo rapikan, aku riang tiada kepalang, dapat hadiah yang kudambakan. Nah, ini isinya tentang dunia anak-anak. Kemudian yang kedua adalah pantun muda yang menggambarkan dunia anak-anak muda. Contohnya, pergi sebentar membeli roti, rupanya roti sudah bercendawan. Senyum simpul tiada berhenti, melihat Dinda cantik rupawan. Nah, ini adalah pantun muda. Kemudian yang terakhir adalah pantun untuk orang tua. Biasanya pantun untuk orang tua ini berisi tentang nasihat atau tentang agama. Contohnya, batuk lama tak sembuh-sembuh akibat suka sembarang makanan. Bangun pagi sembahyang subuh, berharap rahmat serta ampunan. Nah, ini adalah pembagian pantun menurut usia yang menjadi sasaran dari pantun tersebut. Kemudian berdasarkan isinya, pantun juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pantun jenaka. Dari kata jenaka kita tahu bahwa pantun jenaka ini adalah pantun yang isinya adalah untuk bersenda gurau atau untuk membuat lelucon. Contohnya, Ibu Ratih mengantar bekal, ada teri bercampur petai, adik tertawa terpingkal-pingkal, gigi nenek jatuh ke lantai. Nah, kemudian yang kedua adalah pantun nasihat. Contohnya adalah ada lipan di atas papan, papan tertutup besi berkarat. Dengan ibu hendaklah sopan agar selamat dunia akhirat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pantun teka-teki. Tentu kita tahu isinya adalah teka-teki yang kemudian harus ditebak atau dilanjutkan oleh lawan bicaranya. Contohnya, jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang sukatkan padi. Jikalau tuan bijak bijaksana, binatang apa bertanduk di kaki? Nah, tentu kalian tahu binatang yang bertanduk di kaki apa itu? Betul, yang dimaksud adalah ayam jantan. Kemudian yang terakhir adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan. Biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal tetapi tidak secara langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih, elok nian sifatnya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, makin tunduk jika berisi ini adalah sifat padi. Maksudnya apa? Ini adalah perumpamaan atau kiasan. Orang semakin kaya atau semakin pandai atau semakin tinggi jabatannya, mestinya dia tidak boleh lalu ikut atau terseret menjadi orang yang sombong. Jadi semakin pandai, semakin kaya, semakin tinggi jabatan, itu dia hendaknya meniru ilmu padi. Dia semakin menunduk, semakin sopan dengan orang lain. Oke? Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalian perlu betul mencoba bagaimana cara membuat pantun ini. Nanti bisa digunakan untuk bercerita dengan teman, untuk bersenda gurau dengan teman, ataupun bisa juga untuk menasihati teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.